Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari UII Fakultas Ekonomi. Saya sebelum wawancara kewarganegaraan, saya akan menyampaikan profil saya. Nama saya Heri Sugiarto MD dengan alamat Bantulan Janti nomor 18 RT 2 RW 01 Padukan Janti, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, dengan berkaitan dari teman-teman Fakultas Ekonomi, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Tentang aturan itu ada dua, aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada aturan yang tertulis, itu aturan di RT, RW, maupun tentang pemakaman maupun tentang pemakaian fasilitas umum seperti masjid, balai pedukuhan, balai RW. Itu ada aturan yang tertulis. Akan tetapi dengan adat istiadat yang sudah ada, aturan-aturan itu juga ada yang tidak tertulis. Aturan di mana aturan itu sudah ada di tiap RT maupun RW. Jadi kalau bagaimana bisa menjalankan aturan tadi di kemasyarakatan, itu yang terpenting bagaimana kita dengan warga masyarakat dekat. Jadi aturan-aturan yang sudah tercantum bersama-sama yang melalui subunit LPM, ketua RW, ketua RT, kita koordinasi bersama sehingga kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat saling berkomunikasi sekarang jadi sinkron gitu. Di Padukan Janti rutin ada kegiatan PKK Padukuhan, kegiatan pengajian per Padukuhan, juga ada pengajian tingkat masjid di Al-Fitrah, Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Huda maupun di Musola Nur Hidayah. Jadi itu pengajian yang dimana di PKK Padukan juga mempunyai sendiri PKK pengajian Siti Ubaidah, diikuti semua warga masyarakat. Setiap kampung mempunyai masalah masing-masing. Setiap RT RW mempunyai masing-masing masalah. Kita tidak mungkin lepas dari permasalahan, walaupun kita di dekat Koramil, dekat Polsek, akan tetapi permasalahan itu selalu ada. Karena kita adalah sebagai pelayan, jadi bagaimana melayani masyarakat sehingga masyarakat itu akan lebih puas. Karena dengan pelayanan tadi kan tidak ada rasa puas, karena setiap hari berkembang tentang pelayanan masyarakat. Masalah bermacam-macam, tergantung dari masalah apa yang itu bisa kita selesaikan. Ada yang kasus masalah hukum perdana, pidana maupun perdata, itu di luar dari ranah saya. Dalam artian ranah hukum, karena udah ranah hukum bisa berlanjut. Akan tetapi sebelum ranah hukum itu masuk ke ranah hukum, sebaiknya dari Padukan, sebagai saya ya Pak Dukuh Janti yang dituakan di Padukan Janti, bagaimana memberi solusi sehingga tidak sampai ke ranah hukum baik pidana maupun perdata. Alhamdulillah di Padukan Janti untuk toleransi masih bisa berjalan. Kita walaupun mempunyai, ya kalau di sini dikatakan 70% Muslim, 20% Kristen, 10%, ya 8% Katolik, 2% Hindu Buddha di masjid. Toleransinya masih tinggi. Pada dasarnya tidak, karena kerukunan kita itu saling menjaga toleransi umat beragama, saya pikir sudah tinggi. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, kerukunan umat beragama di Padukan Janti terjaga sehingga tidak ada mengkotak-kotakkan antar agama, sehingga kegiatan bermasyarakat di Padukan Janti bisa selaras bersama, tidak ada
kotak-kotakan dari agama tertentu. Alhamdulillah kita di Padukan Janti ada susunan kepengurusan dari Duko, ada subunit LPM. Inilah subunit LPM adalah di bawah saya yang mengurusi tentang pembangunan fisik maupun non fisik. Jadi sebelum adanya pembangunan fisik non fisik dari RT, RW, dari takmir, pengurus makam, dari kapotan, KWT, Bunda TK, Bunda PAUD, kita kumpulkan bersama. Sehingga di situ akan muncul ide-ide yang mana tentang pembangunan PAUD, pembangunan TK, renovasi jalan, renovasi saluran irigasi, saluran renovasi tentang balai perdukuhan maupun masjid. Hal-hal tersebut di situ nanti akan muncul dari teman-teman tadi, usulan tadi kita masukkan di RPJDS, rumah atau rencana pembangunan padukuhan. Di kita kan mempunyai 13 RT, 6 RW dan ada perumahan yang dimana di situ setiap RT mempunyai pos ronda masing-masing. Jadi ada yang masih berjalan rondanya, yang ada juga yang sudah ada satpamnya, dan asal membuat jimpitan diambil untuk pembayaran iuran keamanan, yang dimana nanti jalan itu ada yang jalan jam 10 ke atas sudah tertutup sehingga satu pintu untuk pengamanan. Ada kegiatan, kita mempunyai 3 masjid, 1 musola tadi sudah kita sampaikan dari awal, dan itu mempunyai kegiatan masing-masing. Ada yang pengajian di Masjid Baitur Rahman Bantulan, ada pengajian yang di Masjid Al-Fitrah Janti, ada pengajian yang di Masjid Al-Huda Janti Baru dan di Musola Nur Hidayah, dan masih ada itu pengajian tiap RW masing-masing, baik itu pengajian ibu-ibu RW maupun dari pengajian bapak-bapak. Kalau pemuda-pemudi alhamdulillah wilayah kita tidak di kota, tidak di desa, tapi kalau dianggap kota masih ada sawah, mau dianggap desa tapi sudah dekat kota. Jadi alhamdulillah walaupun masih di kota tetapi pemuda-pemudi kita masih toleransinya tinggi dan mudah untuk diatur, sehingga di sini juga ada Karang Taruna Padukan Janti Nyawiji, terus ada pemuda-pemudi Irma Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahman maupun di Masjid Al-Fitrah Janti, maupun setiap RT maupun RW itu ada kegiatan pemuda-pemudi sendiri. Takmir berjalan, alhamdulillah kalau takmir selalu berjalan dengan baik, karena ketakmiran adalah yang mengurusi masjid baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada takmir dan ada marbot. Takmir yang mengurusi secara administrasi, marbot yang menjaga dan mengurusi kebersihan dan lain-lain di Masjid Baitur Rahman, di Masjid Al-Fitrah ada, di Masjid Al-Huda juga ada. Kegiatan sudah berjalan seperti masjid-masjid lain, kegiatan Ramadan, Jumat, ATPA, dan pengajian-pengajian maupun kegiatan PASIS, penguraan masyarakat, infak sedekah juga berjalan. Baik langsung maupun tidak langsung, namanya kegiatan keagamaan kan kalau dibilang manfaat dan tidak kan urusan sama Tuhan ya, jadi pasti ada manfaatnya, cuma bisa langsung maupun tidak langsung. Yang jelas secara langsung itu kita bisa bertemu, bersilaturahmi di situ dalam acara pengajian maupun dalam Al-Qurban maupun di Idul Fitri, kita berkumpul bersama, bersilaturahmi sehingga saling mendoakan agar saling menguatkan. Kita sampaikan melalui ketua RT, ketua RW dan masyarakat setiap pertemuan,
kita tidak mengkotak-kotakan dan tidak membeda-bedakan, semuanya kita sama. Dan monggo, ini adalah pesta demokrasi, pesta rakyat Indonesia. Jadi pesta itu harus senang, happy, jadi tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Jadi kami mohon semuanya bisa melaksanakan dengan kegiatan yang lebih baik. Satgas kita di tiap kelurahan ada KPPS. KPPS kita mempunyai pantarlih petugas pemilih. Nah, itu petugas pemilih yang kemarin dari awal sudah mendata jumlah pemilih. Ya, alhamdulillah di Padukannya itu ada 8 TPS, maksimal 300, berarti 300 kalikan 8 sekitar 2.400 pemilih yang ada di Padukannya. Dan melalui KPPS tadi kita juga koordinasi ke KPPS, kita tindak lanjuti, kita sampaikan kepada masyarakat melalui forum Padukuhan, dan kita menyampaikan juga melalui jaga warga maupun kegiatan-kegiatan di Padukuhan. Jadi kalau langsung dari KPU tidak, melalui saya kita sampaikan kepada masyarakat tentang aturan, kegiatan maupun pembuatan TPS. Sudah alhamdulillah sudah clear dari setiap TPS ada 9 petugas saja.